Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 1 yang soleh-solihah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dan pada pelajaran yang kelima ini kita masuk pada materi cinta Nabi dan Rasul. Alhamdulillah pada kesempatan pertemuan yang pertama ini submateri kita adalah teladan Nabi Adam alaihi salam. Baik anak-anak sekalian, marilah kita sebelum memulai pelajaran kali ini kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mudah-mudahan Allah memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan Allah mudahkan pula kita dalam memahaminya serta mengamalkannya. Anak-anak sekalian yang salih-salihah, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini yaitu setelah kalian melihat tayangan video ini, diharapkan kalian sebagai peserta didik dapat atau mampu yang pertama meyakini kebenaran kisah Nabi Adam alaihissalam dengan benar. Kemudian yang kedua, kalian dapat menunjukkan sikap pemaaf dengan benar. Yang ketiga, kalian dapat menyebutkan sikap terpuji dari kisah keteladanan Nabi Adam alaihissalam dengan benar. Dan yang keempat, kalian bisa menjelaskan sikap pemaaf dari kisah keteladanan Nabi Adam alaihissalam dengan benar. Serta yang terakhir, kalian dapat menceritakan kisah singkat keteladanan Nabi Adam alaihissalam dengan benar. Marilah anak-anak sekalian, kita mulai saja submateri tentang teladan Nabi Adam alaihissalam. Anak-anak, baiklah, Pak Guru akan bercerita tentang kisah Nabi Adam alaihissalam. Anak-anak sekalian, setelah Allah menciptakan alam semesta ini, ada planet-planet, bumi, langit, serta makhluk-makhluk yang ada di dalamnya. Di surga, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan para malaikat, dan Allah berfirman, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Maka para malaikat ini kemudian berkata dan bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu? Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Lalu Allah Subhanahu wa taala kemudian menciptakan manusia yang pertama dari tanah liat yang kering. Ya, jadi makhluk ini, manusia ini yang pertama kali Allah ciptakan dari tanah liat kering. Setelah sempurna penciptaannya, Allah kemudian meniupkan ruh ke dalamnya, yaitu ke dalam diri manusia ini. Dan manusia pertama ini disebut atau dinamai dengan nama Adam. Ya. Jadi Nabi Adam ini manusia yang pertama kali Allah ciptakan. Anak-anak, berbeda dengan makhluk lain, Allah Subhanahu wa taala memberikan akal kepada Adam dan mengajari nama-nama benda yang ada, sehingga Nabi Adam alaihissalam dapat menyebutkan semua nama-nama benda tersebut. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat dan juga kepada iblis yang tinggal di surga saat itu. Allah berfirman, sujudlah kamu kepada Adam. Maka anak-anak, semua para malaikat bersujud kepada Adam sebagai tanda hormat. Tetapi iblis ini enggan
tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Jadi semua malaikat ini sujud kepada Adam sebagai tanda hormat, tetapi iblis tidak mau sujud kepada Adam. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur iblis, mengapa tidak mau sujud kepada Adam? Iblis berkata, aku lebih baik dari dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia dari tanah. Iblis merasa lebih baik daripada Adam, sehingga iblis tidak mau sujud kepada Adam. Ini artinya iblis sombong karena merasa lebih baik. Jadi anak-anak tidak boleh sombong seperti iblis ya. Anak-anak, karena iblis tidak taat terhadap perintah Allah, akhirnya iblis diusir dari surga dan menjadi makhluk terkutuk dan terlaknat sampai hari kiamat. Namun anak-anak, iblis kemudian berkata kepada Allah, ya Rabbi, berikan aku umur panjang sampai hari kiamat, dan aku akan menggoda dan menyesatkan semua manusia kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka. Allah pun menjawab, kamu diberi umur panjang sampai hari yang ditentukan. Sesungguhnya kamu tidak mampu menjerumuskan hamba-hambaku, yang mengikutimu adalah orang-orang yang sesat. Lalu anak-anak, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan pasangan Nabi Adam alaihissalam, yaitu yang bernama Hawa, wanita yang pertama kali diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Kemudian mereka berdua tinggal bahagia di surga. Anak-anak sekalian, mereka, Nabi Adam dan Hawa, diperbolehkan menikmati segala kenikmatan yang ada di surga, kecuali satu yang dilarang oleh Allah, yaitu mendekati buah khuldi. Ya, mereka dilarang oleh Allah untuk mendekati buah khuldi. Dan iblis yang mendengar larangan tersebut segera mengatur rencana untuk menjerumuskan Nabi Adam alaihissalam dan Hawa agar melanggar larangan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan kepada Nabi Adam, wahai Adam, setan itu musuh bagimu dan bagi istrimu, maka hati-hatilah, jangan sampai dia mencelakakan kalian dan mengeluarkan kalian dari surga. Anak-anak, iblis itu selalu berusaha agar Nabi Adam alaihissalam dan Hawa mau memakan buah khuldi. Kata iblis, mereka akan kekal di dalam surga apabila mau memakan buah khuldi. Dan pada akhirnya anak-anak, Nabi Adam alaihissalam dan Hawa terbujuk rayuan iblis sehingga mereka memakan buah khuldi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka melanggar larangan Allah, yaitu memakan buah khuldi, maka Allah hukum Nabi Adam alaihissalam dan Hawa. Mereka dihukum oleh Allah, yaitu dengan diturunkan mereka di bumi. Hawa juga diturunkan di bumi, di tempat yang terpisah jauh anak-anak. Ya. Mereka berpisah, mereka dipisah oleh Allah di bumi. Ya. Kurang lebih 500 tahun mereka berpisah. Nabi Adam alaihissalam kemudian mencari pasangannya Hawa. Demikian juga Hawa itu mencari pasangannya. Setelah sekian lama mereka mencari, sambil mereka berdoa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang artinya, ya Allah, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, pastilah kami menjadi orang-orang yang rugi. Jadi anak-anak, selama mereka mencari masing-masing
pasangannya. Nabi Adam mencari Hawa dan Hawa mencari Nabi Adam. Mereka memohon ampun kepada Allah dengan doa tersebut. Mereka setiap waktu memohon ampun kepada Allah agar diampuni dosa-dosanya, dan mereka meminta agar dipertemukan kembali. Kemudian anak-anak, setelah mereka berpisah sekian lama, mereka dipertemukan oleh Allah di suatu tempat yang namanya Jabal Rahmah di padang Arafah. Mereka dipertemukan kembali oleh Allah setelah mereka bertaubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa yang telah mereka perbuat karena telah melakukan suatu larangan dari Allah. Dan pada akhirnya mereka diberi keturunan banyak di bumi ini, hingga kita pun adalah keturunan dari Nabi Adam alaihis salam. Anak-anak, demikian cerita tentang kisah Nabi Adam dari awal Nabi Adam alaihissalam diciptakan sampai kemudian mereka diturunkan ke bumi ini. Dari kisah tadi tentunya ada pelajaran yang bisa kita petik. Anak-anak sekalian, marilah kita simpulkan saja pelajaran pada kesempatan kali ini. Yang pertama anak-anak, kesimpulannya bahwa manusia itu kadang melakukan dosa dan kesalahan. Kemudian yang kedua, apabila kita melakukan dosa, kita harus segera bertaubat. Bertaubat kepada Allah dengan sungguh-sungguh dan tidak mengulangi perbuatan dosa lagi. Kemudian apabila kita melakukan suatu kesalahan kepada sesama manusia, kita harus segera meminta maaf. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Adam tadi, ketika melakukan suatu kesalahan, maka kita harus segera bertobat, meminta maaf. Apabila ada orang yang meminta maaf, tentunya kita harus mudah untuk memaafkan kesalahannya. Jangan sampai kita memendam rasa dendam, ya. Kalau ada orang yang salah kepada kita, kita harus segera memaafkannya. Baik anak-anak, sebagai bahan untuk mengetahui sejauh mana kalian itu menguasai pelajaran tadi tentang kisah keteladanan Nabi Adam alaihissalam, maka jawablah soal-soal berikut ini. Soal-soal penilaian harian ini silahkan dikerjakan. Silahkan. Pada bagian A ini, jawablah soal-soal berikut dengan benar. Isilah titik-titik yang ada di bawah ini dengan benar. Yang pertama, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah bernama. Yang kedua, salah satu sifat terpuji Nabi Adam alaihissalam adalah. Yang ketiga, ketika Nabi Adam alaihissalam berbuat salah, dia melakukan apa? Ya. Dan yang keempat, Nabi Adam alaihissalam mohon ampun kepada siapa? Yang kelima, jika temanmu meminta maaf, maka kamu bagaimana? Ya, silahkan. Kemudian pada bagian B ini, ceritakan gambar berikut ini. Ada dua orang murid, ya, saling bersalaman. Itu coba ceritakan. Silahkan kalian kasih nama siapa dan siapa, ya. Kemudian bagaimana ceritanya, ya. Kemudian mereka melakukan apa, ya. Demikian anak-anak sekalian, pelajaran kita sementara ini sampai di sini dulu. Kita baca doa sesudah belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya dari Pak Guru mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.